bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ibadah kita hari ini akan disertai dengan perjamuan Tuhan, mengingat lagi akan pengorbanan Yesus. Dia mati buat saya dan saudaraku. Sebab itu mari kita sembah Dia, kita puji Tuhan, naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Dia sangat baik dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari berdiri bersama-sama, kita sembah Tuhan, kita muliakan Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami puji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ku sembah, ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu aku sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk Engkau yang layak untuk ku sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami boleh ada semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa kami mengucap syukur karena Engkau terlalu baik buat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus bekerja mengurapi setiap kami ya Tuhan.
Biarlah apa yang kami kerjakan lewat ibadah yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Allah Roh Kudus, bekerjalah Engkau bagi kami ya Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dari awal sampai akhir ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap tinggal berdiri. Mari kita puji Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami cinta Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam lagi. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau Yesus, karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari yang percaya katakan, hanya Yesus pujaanku, hanya Yesus Raja kami. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Allahku. Oh, amin. Haleluya.
Kiranya cinta dan kasih kita kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pengorbanan Yesus di Bukit Golgota membuktikan bahwa Yesus mengasihi kita. Yesus adalah juru selamat kita. Bagi yang percaya kepada Dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari datang kepada Yesus. Dialah satu-satunya juru selamat dalam dunia ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Cinta Allah tak terkata, kan cintanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Cinta Allah tak terduga, yang menyesal ingat dosa, terima Allah
selamat dalam dunia ini. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Kami mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa kami. Haleluya Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari katakan, aku mengasihi-Mu ya Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami cinta Engkau Yesus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sudah menaikkan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami menyanyi memuji Engkau dan Engkau disenangkan oleh pujian kami. Pujian kami ini sebagai persembahan kami yang hidup bagi Tuhan, kiranya berkenan bagi Tuhan, sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan sebelum nanti kami akan bersama-sama mengikuti perjamuan Tuhan, perjamuan yang kudus ini Tuhan. Kami terlebih dahulu mau diisi lagi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini yang kami perlu dalam hidup kami Tuhan, firman-Mu itu Tuhan. Yang selalu menuntun langkah hidup kami, firman-Mu itu yang selalu membetulkan kami ketika kami salah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah bagi kami pada hari ini Tuhan, melalui hamba-Mu yang sudah dipersiapkan untuk sampaikan kebenaran
melingkupi seluruh kehidupan hamba-Mu. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu semua merupakan isi hati Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup hamba-Mu untuk disampaikan bagi kami umat-umat-Mu pada hari ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, dan kami mau siap mendengarkan firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya ajak saudara-saudara sekalian untuk membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Kita baca di ayat yang 14 sampai yang ke-16. Injil Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kita semua tentu mengenal tokoh dalam ayat ini, Yudas Iskariot. Yudas adalah juga salah satu murid dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri yang memilih Yudas untuk menjadi muridnya. Yudas memiliki satu potensi sehingga Tuhan Yesus memilih Yudas dan memberikan kesempatan untuk Yudas mengembangkan potensi yang ada padanya. Kita tahu bahwa Yudas adalah seorang yang bertugas menjadi bendahara di dalam di antara murid-murid Tuhan Yesus. Dan ini merupakan kemampuan yang dia miliki. Jadi mungkin sekali Yudas memiliki pengetahuan atau latar belakang bagaimana untuk mengelola keuangan, sehingga Tuhan Yesus mempercayakan kedudukan sebagai bendahara dipegang oleh Yudas. Dan pada awalnya semua berjalan dengan baik. Sampai suatu saat kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 70 dan 71. Injil Yohanes pasal 6 ayat 70 dan 71. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Suatu pernyataan yang tegas yang Yesus sampaikan, suatu statement yang tegas bahwa satu di antara 12 muridnya dikatakan adalah iblis. Dan itu ditujukan kepada Yudas Iskariot. Tetapi Yudas seperti tidak merasa apa-apa. Tidak merasa
tersindir, tidak merasa bahwa pernyataan itu ditujukan kepadanya, dia tidak merasa apa-apa. Tidak pengaruh lah buat Yudas. Statement Tuhan Yesus itu seperti tidak ada pengaruhnya. Dan memang setelah berjalan baik untuk beberapa saat, motivasi dari Yudas dalam melayani sudah bergeser. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, motivasi seseorang dalam melayani seharusnya didasari pada kasih, ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan juga dalam Markus pasal 40, kita baca saja di Markus 40, Markus 10 ayat 45, maksud saya. Markus 10 Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kasih menjadi dasar dari pelayanan. Itulah yang Yesus tunjukkan, ya. Yesus yang adalah anak Allah, dia rela berkorban, merendahkan diri, menjadi hamba bahkan sampai mati di kayu salib. Itu semua yang Yesus kerjakan karena memang dasarnya mengapa Yesus sampai rela datang ke dunia menyelamatkan manusia sampai mati di kayu salib adalah kasih. Dan di dalam kita melayani, kasih harus menjadi dasar. Selama 3,5 tahun kita tahu murid-murid selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain untuk bersama-sama mendengarkan bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus berkhotbah. Dan selama 3,5 tahun itu mereka selalu bersama-sama. Maksudnya adalah supaya dalam diri murid-murid ada memiliki pikiran dan perasaan yang juga terdapat pada Yesus. Supaya juga dalam pada murid-murid dalam melayani juga mempunyai mereka belajar bahwa apa yang Yesus lakukan semua adalah dasar kasih. Sehingga dalam 3,5 tahun itu diharapkan mereka, murid-murid itu akan nantinya melayani atas dasar kasih. Murid-murid dididik untuk memiliki kerendahan hati, ya. Seperti Yesus telah merendahkan diri, demikian juga murid-murid selama mengikuti Yesus, mereka dididik untuk memiliki kerendahan hati. Begitu juga dengan kita orang-orang percaya, ya. Kalau dalam Filipi pasal 2 ayat 5, Filipi pasal 2 ayat 5. Di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita sebagai orang percaya juga harus memiliki pikiran dan perasaan sama seperti yang ada pada Yesus. Demikian juga dalam kita melayani, kita perlu untuk belajar merendahkan diri dalam kita
melayani. Dalam berjemaat, kita perlu untuk belajar merendahkan diri dengan satu maksud supaya ada persatuan di dalam jemaat. Kita perlu untuk bisa merendahkan diri dalam melayani, kita perlu merendahkan diri dalam hidup berjemaat, kita perlu juga mempunyai atau merendahkan diri supaya ada kesatuan di dalam jemaat. Mendengar adanya statement yang Yesus katakan mengenai salah satu dari muridnya adalah iblis. Saya katakan tadi itu tidak merubah sikap dari Yudas Iskariot. Kalau kita membaca kemudian di dalam Injil Yohanes, pada saat Yesus berkunjung ke rumah dari Lazarus, Maria dan Marta, di situ Maria membasuh kaki Yesus, dikatakan dengan minyak narwastu yang mahal. Yudas ada di tempat itu waktu itu. Dan apa komentar Yudas? Kalau kita baca dalam kisah itu, Yudas katakan, kalau saja minyak narwastu itu dijual, harganya mahal, uang yang banyak itu dapat dipakai untuk membantu orang-orang miskin. Kedengarannya seperti baik. Tetapi kalau kita baca ayat selanjutnya dalam Yohanes katakan, tetapi sebenarnya bukan itulah yang Yudas maksudkan. Yang Yudas maksudkan adalah kalau uang itu sudah masuk ke kas, dia akan dapat memakai uang itu. Dia akan dapat mengambil uang itu. Jadi kalaupun sebelumnya Yesus telah katakan ada satu murid yang disebut iblis, itu tidak merubah pikiran, tidak merubah hati dari Yudas Iskariot. Ya, kalau kita membaca penyebabnya adalah karena sebenarnya Yudas telah meninggalkan Yesus. Hatinya tidak lagi berpaut pada Yesus. Dalam Amsal pasal 28, kita baca bersama-sama Amsal pasal 28 ayat 14. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Tetapi orang yang senantiasa takut akan Tuhan, itu akan berbahagia. Apa yang Yudas lakukan adalah dia sudah mengeraskan hatinya. Sehingga apa yang Yesus katakan mengenai adanya satu murid yang Yesus katakan sebagai iblis, itu tidak menggoyahkan dia. Tidak membuatnya berubah. Itu karena Yudas telah meninggalkan Yesus. Dan kalau kita membaca di dalam Injil Lukas dikatakan iblis telah menguasai hati daripada Yudas telah membuka hati untuk iblis. Hatinya tidak lagi untuk Yesus, tetapi dia membuka hati untuk iblis. Sehingga
apapun, sekeras apapun Yesus katakan bahwa dia adalah iblis, itu tidak ada pengaruhnya. Tapi kiranya kita mempunyai hati yang peka terhadap firman Allah. Ya. Jangan kita mengeraskan hati terhadap firman Allah, tapi kita mempunyai hati yang peka terhadap firman Allah. Jadi kita sudah melihat bahwa motivasi dari Yudas dalam melayani sudah bergeser. Ya. Tidak lagi atas dasar kasih, tetapi ada sesuatu yang dia mau dapatkan dengan seolah-olah mendompleng dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi dia mau mengeruk untung melalui pelayanan Tuhan Yesus. Jadi sudah kita lihat motivasi dari Yudas sudah bergeser. Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ke 2. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Pelayan-pelayan harus dapat dipercaya. Apa yang telah Yudas lakukan tidaklah menunjukkan apa yang sebenarnya pelayan-pelayan itu harus kerjakan. Bagaimana seharusnya karakter dari pelayan itu. Kalau kita melihat ke Yudas, itu sudah jauh bergeser ya. Di sini dikatakan pelayan-pelayan harus dipercaya. Pelayan-pelayan bertanggung jawab atas pelayanannya. Jadi sebagai pelayan kita memiliki tanggung jawab karena pelayanan yang kita kerjakan ya, kita dapat dari Allah. Pelayanan dalam bidang kerohanian, dalam jemaat itu pelayanan yang kita dapat dari Tuhan. Dan kita bertanggung jawab terhadap Tuhan atas apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita pun sudah bergeser dasar pelayanan kita, maka tanggung jawab kita kepada Tuhan. Seorang gembala tidak akan pernah bisa tahu kalau ada salah satu pelayannya yang sudah mempunyai motivasi yang berbeda, tidak lagi memiliki dasar pelayanan atas dasar kasih. Seorang gembala mungkin tidak tahu. Selama dia melihat seorang tetap melayani, dia pikir ya oke aja. Tetapi apa yang ada di hati, ada yang di pikiran, gembala tidak tahu. Teman-teman sepelayanan pun tidak tahu. Seseorang bisa berpura-pura dengan senang hati melayani, tetapi hatinya sebenarnya jauh dari Allah. Jadi kita sebagai pelayan-pelayan kita mempunyai tanggung jawab kepada Allah dalam kita menjalani pelayanan yang kita dipercayakan kepada kita. Kepada manusia kita bisa berkamuflase seolah-olah kita tidak baik-baik saja, tetapi tidak demikian di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 22,
Lukas pasal 22 ayat yang kedua. Bagaimana imam-imam, kita baca saja mulai ayat pertama. Injil Lukas pasal 22 ayat pertama sampai yang kedua. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Sebab mereka takut kepada orang banyak. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Imam-imam, bukankah tugas mereka adalah juga pelayan-pelayan? Disebutkan di sini, ini mendekati hari Paskah di mana banyak orang berkumpul di Yerusalem. Ada banyak pekerjaan, ada banyak pelayanan yang harus dilakukan. Imam-imam dengan jubah imamnya yang kelihatan, mungkin orang bisa melihat, oh, seorang imam. Tetapi apa yang Alkitab tulis? Dalam pikirannya, dalam hatinya, mereka berpikir bagaimana dapat membunuh Yesus. Seorang imam bisa kelihatan baik dengan pakaian imamnya, tetapi hatinya, pikirannya jahat. Tidak lagi mempunyai motivasi untuk melayani. Tidak ada lagi dasar kasih dalam melayani. Biarlah Tuhan tolong kita kepada kita semua, pelayan-pelayan. Bila kita tetap memiliki hati yang atau melayani atas dasar kasih. Jangan bergeser, jangan terbuai oleh iming-iming yang menyenangkan bukan tubuh tapi menyenangkan jasmani kita dalam melayani, mengejar kesenangan yang jasmani dalam melayani. Dalam Ulangan pasal 29 ayat 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Pada saat bangsa Israel keluar dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, dikatakan di sini, bangsa Amalek menyerang dari belakang. Amalek adalah gambaran dari kedagingan kita. Kedagingan kita seringkali seperti menyerang dari belakang kita, ya. Pada saat kita lemah, kedagingan kita bisa timbul pada saat kerohanian kita lemah. Nah, itulah yang perlu kita jaga. Jangan sampai kedagingan, keinginan daging itu menguasai kehidupan kita, sehingga dalam pelayanan motivasi atau dasar dari motivasi kita melayani itu sudah bergeser. Kita perlu menjaga hati dan pikiran kita.
Jangan sampai kita lemah. Jangan sampai keinginan daging itu yang muncul dan motivasi itu yang kemudian motivasi yang berbeda itu yang kita pakai dalam pelayanan. Itu salah. Jangan sampai ada motivasi yang tidak benar dalam pelayanan. Dasar dari pelayanan hanya satu, kasih. Sebab itu kita perlu melayani dengan kasih. Kita perlu memiliki kasih seperti Allah mengasihi kita, kita juga mengasihi sesama kita. Dalam melayani kita perlu memiliki kasih Allah. Itu yang menjadi dasar pelayanan kita. Bukan karena ada imbalan-imbalan macam-macam, tetapi kalau kita melayani harus atas dasar kasih. Kedagingan bisa menyerang. Kedagingan bisa menghilangkan kasih yang seharusnya menjadi dasar dari pelayanan kita, tanpa kita sadari hilang. Itu kita perlu jaga. Sebab itu Rasul Paulus juga mengingatkan kita dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat kedua. 2 sampai yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu sebagai satu laki-laki untuk mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Rasul Paulus di sini dikatakan dia takut kalau pikiran kita disesatkan. Hari-hari ini iblis bekerja begitu rupa berusaha untuk menyesatkan pikiran orang-orang percaya. Jangan sampai motivasi kita dalam melayani itu berubah. Iblis berusaha untuk menyerang pikiran kita, mengacaukan pikiran kita, menggeser dasar dari pelayanan kita. Tetapi biarlah kita mau kuat di dalam pendirian kita dalam melayani Tuhan. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk kuasai kehidupan kita, menguasai hati dan pikiran kita. Karena seperti yang dikatakan sini, iblis berusaha untuk menyesatkan pikiran kita. Iblis menyesatkan bukan dengan hal-hal yang menakutkan, tetapi iblis berusaha untuk menyesatkan kita dengan hal-hal yang menyenangkan jasmani kita, menyenangkan tubuh kita. Itulah Amalek. Itulah kedagingan kita yang boleh dikatakan iblis mau mengeksploitasi kedagingan kita supaya kita tidak lagi mengasihi dengan kasih, tetapi kita mempunyai maksud yang lain di dalam kita melayani. Tuhan kiranya menolong kita semua, berikan kita kekuatan. Roh Kudus memberikan kekuatan hari-hari ini. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kemudian kita salah dalam melayani. Tetapi kita tetap mau melayani Tuhan dengan dasar kasih. Karena Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita.
Haleluya. Baik, saudara-saudara, firman Allah kita telah dengar bagaimana kita harus tetap mempunyai motivasi yang benar dalam kita melayani. Dasarnya adalah kasih. Dan sebentar kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kita akan makan roti dan minum anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah Yesus. Mengingatkan kita pada bagaimana Yesus yang adalah Allah telah rela merendahkan diri bahkan mati sampai mati di kayu salib. Dia menjadi hamba demikian rendah demi kita semua untuk menyelamatkan kita. Kasihlah yang menjadi dasar mengapa Yesus rela datang untuk kita semua. Biarlah kita juga tetap memiliki kasih ini dalam kita melayani. Jangan goyah, jangan ada motivasi lain di dalam kita melayani. Tetapi layanilah Tuhan dengan kasih. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam sorga, saat ini kami datang lagi kepadamu. Berterima kasih buat firman yang telah Kau berikan. Tuhan, Engkau juga yang mengetahui hati kami pada saat ini. Engkau yang mengetahui pikiran kami. Engkau juga yang mengetahui apakah kami masih tetap melayani Engkau sesuai dengan apa yang Kau ajarkan. Kasih. Tuhan, kalau ada pikiran-pikiran yang mulai berubah dari kasih yang mula-mula itu. Kalau ada niat-niat yang sudah tidak baik dalam melayani Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami mohon ampun. Tuhan, Kau mau sendiri yang mau berbicara dalam hati-hati yang sudah mulai goyah dalam pelayanannya. Goyah dalam motivasi untuk melayani akan Engkau, Tuhan. Biarlah ada kesadaran, timbul kesadaran untuk kembali melayani Engkau dengan kasih. Tuhan, itulah yang Engkau mau, karena Engkau yang juga sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Sebab itu kami juga mau melayani Engkau dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kiranya Engkau mau kuduskan dan layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Roti dan anggur juga Engkau kuduskan, supaya dalam semuanya kami memperoleh berkat melalui perjamuan pada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan, kita naikkan satu pujian. Ku cinta, karena Dia cintaku. Ku cinta, karena Dia cintaku, dan seakan kehidupannya di Golgota.
cintaku dan serahkan kehidupannya di Sebelum kita makan dari roti dan minum dari anggur ini, yang adalah gambaran dari tubuh dan darah Kristus, saya akan membacakan beberapa ayat dari firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu. Haleluya. Haleluya. Engkau datang karena Engkau mengasihi kami. Karena itu juga kami mau pakai kehidupan kami untuk melayani Engkau. Karena kami mengasihi akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya cinta Tuhanku. Haleluya. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhan. Saya cinta Tuhan. Saya cinta. Haleluya. Engkau lihat hati kami. Cinta Cinta Juru Selamat. Haleluya. Yesus cintaku. Oh, Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Ya. Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Kami cintakan Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mencintai kami. Bahkan Engkau rela mati untuk kami. Tuhan, tidak akan pernah cukup perbuatan baik kami untuk membalas kasih-Mu. Tidak akan pernah cukup segala yang kami lakukan untuk membalas segala kasih-Mu, Tuhan. Begitu kami mau pakai kehidupan kami untuk melayani Engkau. Melayani dengan kasih. Karena Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih
Terima kasih buat hadirat-Mu, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang saudara-saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan, penyertaan, pemeliharaan dari Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama-sama kita katakan, amin.